Halo teman-teman semua, setelah kemarin beristirahat sejenak, kini Mimin kembali lagi untuk meneruskan alur cerita Martial Universe yang kemarin sempat terhenti karena ada suatu masalah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Martial Universe sekarang sudah memasuki season 4, tetapi untuk kita bisa menonton versi asli dari film Martial Universe season 4 itu kita harus menunggu tahun depan untuk perilisan film aslinya. Sembari kita menunggu tahun depan untuk menonton versi aslinya, Mimin akan memberikan sedikit gambaran tentang film Martial Universe season 4 yang akan dirilis tahun depan. Dan untuk teman-teman jika ingin memahami isi video di channel ini, mari tonton part demi part yang ada di channel ini agar tidak gagal paham dan bisa memahami isi video selanjutnya. Karena video selanjutnya yang Mimin akan upload akan berkaitan dengan video di part sebelumnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Lindong duduk di punggung harimau sementara matanya menatap Bloodbath Dragon yang terluka parah, tetapi Lindong tidak bertindak gegabah untuk mencegatnya. Meskipun Bloodbath Dragon sedang terluka parah, naga itu masih cukup kuat. Jika seseorang tidak berhati-hati, salah satu kesalahan dapat dengan mudah menyebabkan nyawa seseorang menghilang. Sepertinya tidak ada orang lain yang tertarik dengan naga kelelawar darah ini. Aku yakin sebagian besar dari mereka pergi ke istana bawah tanah untuk mencari harta karun. Makhluk itu bisa cocok dengan praktisi tahap manifestasi, bahkan jika dia sangat terluka, tidak ada yang berani memburunya. Daripada bertengkar dengannya, mereka lebih memilih untuk mencari harta karun. Ketika dia melihat ekspresi Little Marten yang bersemangat, Lindong merasa agak tidak berdaya. Jika bukan karena Marten kecil dan api kecil, dia juga tidak akan memilih untuk berburu naga kelelawar darah itu. Meskipun demikian, itu akan meningkatkan kemampuan bertarungnya setelah kekuatan Little Flame dan Little Marten ditingkatkan. Hati-hati, makhluk itu telah jatuh. Sepertinya luka-lukanya terlalu parah dan tidak bisa lagi melarikan diri. Naga kelelawar darah akhirnya jatuh dari langit, dan mendarat di tengah hutan. Darah segar segera menyembur dan setiap pohon atau daun yang menyentuhnya langsung membusuk. Little Flame secara bertahap mengurangi kecepatannya sebelum mendarat tepat di atas Bloodbath Dragon itu. Meskipun naga itu terluka parah, dia masih sangat ganas. Lindong segera mengeluarkan boneka simbol tingkat tinggi, seterusnya dia menuangkan 10.000 pil yuan murni ke dalam tubuh boneka itu. Segera, gelombang kejut energi kuat meletus dari dalam tubuhnya. Kemudian, di bawah kendali Lindong, dia langsung berlari menuju Bloodbath Dragon. Karena dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang tersisa dari Bloodbath Dragon, Lindong tidak berani mengujinya secara pribadi. Oleh karena itu, dia menggunakan boneka simbolnya sebagai gantinya. Saat berhadapan dengan boneka simbol, naga itu membuka mulutnya yang besar dan menyeramkan sebelum sinar berdarah segera meledak dan dengan ganas menghantam boneka simbol itu. Setelah terkena sinar cahaya berdarah itu, boneka simbol itu langsung tertiup angin, sebelum meninggalkan bekas goresan sepanjang 100 meter di tanah. Sementara itu, getaran energi yang berkilauan di tubuhnya juga mulai redup. Boneka simbol itu berdiri lagi dan terus berlari menuju naga kelelawar darah itu. Saat dihadapkan dengan serangan boneka simbol, naga kelelawar darah itu jelas sangat marah. Segera, itu membuat mulut raksasa terbuka sebelum terus-menerus menembakkan beberapa sinar cahaya yang sangat mematikan ke arah boneka simbol itu. Namun, meskipun boneka simbol sedang terluka berat oleh serangan terus-menerus dari naga, itu membuat Bloodbath Dragon menjadi cepat melemah. Sudah cukup untukmu sekarang? Sudah saatnya aku menghabisimu. Setelah Lindong berbicara, dia mengeluarkan platform emas setinggi beberapa meter yang segera muncul di depannya. Setelah platform emas itu terwujud, Lindong langsung melemparkan ke arah naga kelelawar darah itu. Saat merasakan angin kejutan yang mengerikan yang akan mengenai kepalanya, Bloodbath Dragon melepaskan raungan biadab. Kemudian, lingkaran cahaya berdarah muncul dari dalam tubuhnya sebelum menutupi tubuh besarnya. Berdasarkan situasimu saat ini, kamu hanya bisa bermimpi menghentikanku. Kamu harus menyerah. Lindong tiba-tiba menekan dengan ganas di atas platform emas, sebelum itu dengan paksa menghancurkan lingkaran cahaya berdarah itu dengan bunyi keras.
Setelah itu menghancurkan lingkaran cahaya berdarah itu, platform emas itu langsung menghantam dengan keras tubuh besar Bloodbath Dragon itu. Segera, sisik padatnya langsung hancur berantakan. Di saat yang sama, boneka simbol juga berlari ke arah naga itu dengan telapak tangan seperti pisau. Ia tidak ragu sama sekali langsung menusuk mata iblis Bloodbath Dragon. Naga kelelawar darah itu menjadi sangat marah karena rasa sakit yang tajam itu. Cakar itu ganas dan besar dengan kejam menghantam tubuh boneka simbol itu, sebelum merobek luka hampir setengah meter di dadanya yang kokoh. Naga itu hanya membuat perlawanan di menit terakhir. Marten kecil melambaikan cakarnya. Garis-garis cahaya ungu gelap dengan cepat menyembur keluar dari tubuhnya, sebelum mereka berubah menjadi cakram bercahaya ungu gelap yang berputar. Kemudian, ia menunjuk cakarnya di depan cakram yang bersinar itu melolong, dan mengoyak udara saat itu dengan cepat berlari ke bawah dan langsung menembus melalui kepala besar Bloodbath Dragon itu. Serangan Little Marten pastilah fatal. Luka darah sedalam setengah meter muncul di kepala Bloodbath Dragon itu, sebelum darah segar mengalir keluar. Ketika dia melihat bahwa Bloodbath Dragon akhirnya mati, Lindong langsung menghela nafas lega. Kemudian, dia melambaikan tangannya sebelum dia menyimpan kembali boneka simbolnya. Ini saatnya Little Marten bersiap untuk melahap roh iblis naga kelelawar darah itu. Namun tepat ketika Little Marten hendak mencapai mayat Bloodbath Dragon, ada dua sosok putih tiba-tiba berlari maju sebelum angin kejut-kejut diarahkan dengan cepat ke arah Little Marten. Serangan mendadak ini menyebabkan Little Marten tertegun. Namun, dia segera refleks, sebelum cahaya ungu gelap menyembur keluar dan membalas angin kejutan itu. Hehe, setelah semua kerja keras kita gagal membuahkan hasil, sepertinya kita telah berhasil menemukan sesuatu yang baik. Meskipun kami tidak berhasil masuk ke Manifestation Martial Tablet, aku tidak pernah menyangka bahwa kami benar-benar dapat bertemu naga kelelawar darah purba di sini. Jika kita menggunakan tulangnya untuk membangun kerangka, itu akan sangat kuat. Setelah itu mengembalikan Little Marten, dua sosok putih segera muncul. Mereka ternyata adalah dua kerangka putih yang sangat besar. Di samping kerangka, dua pria tua yang mengerikan serakah menatap mayat Bloodbath Dragon. Keserakahan yang tak tersembunyikan memenuhi mata mereka. Dua kerangka putih pucat berdiri di samping tubuh Bloodbath Dragon yang sangat besar. Kerangka itu berbentuk manusia, tetapi berbagai jenis tulang di atasnya tampak agak aneh, seolah-olah mereka berkumpul bersama menggunakan banyak tulang. Ini adalah boneka tulang. Boneka tulang ini juga bisa dianggap sebagai jenis lambang boneka. Namun, bahan yang digunakan dalam penciptaan mereka terdiri dari berbagai jenis binatang iblis dan bahkan tulang praktisi manusia. Menurut apa yang Lindong tahu, seharusnya tidak ada faksi yang relatif terkenal di Kekaisaran Gritian yang mampu membuat boneka Bone. Bahkan kult pupi mengerikan tidak memiliki kemampuan ini. Oleh karena itu, dua praktisi asing ini tidak seharusnya dari Kekaisaran yang besar. Anak muda, karena kamu telah menghabiskan banyak upaya untuk membunuh naga kelelawar darah ini, kami tidak akan menyulitkanmu. Cepat pergilah. Fakta bahwa kamu mampu membunuh naga kelelawar darah yang terluka parah berarti kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, sebagian besar disebabkan oleh kekuatan boneka simbol kamu. Kami berdua hanya menyelamatkan hidup kamu karena kami dalam suasana hati yang baik hari ini. Jika kamu masih tidak dapat mengenali niat baik kami, kamu akan kehilangan hidup kamu. Tetua berambut putih itu melepaskan tawa aneh ketika dia menjawab. Lindong, sepertinya mereka harus dikasih pelajaran. Dua orang tua ini sudah berani merampas milik kita. Mereka benar-benar tidak tahu diri. Pada saat ini, Marten kecil kembali sadar dan langsung menjadi marah. Lindong tanpa basa-basi lagi, langsung memerintahkan boneka simbolnya untuk menyerang dua orang tua itu. Bocah, meskipun kamu memiliki boneka simbol kelas tinggi, jika kamu berencana membunuh kita berdua dengan itu, kamu terlalu naif. Karena kamu tidak ingin bersikap sopan, kami akan berurusan dengan kamu hari ini, mematahkan tulang-tulang kamu dan mengumpulkan wayang simbol kelas tinggi itu. Ketika mereka melihat wayang simbol datang, kedua tetua mengeluarkan tawa menakutkan. Segel tangan mereka berubah ketika dua bone puppets di samping mereka terbang, cahaya merah berkedip di mata mereka ketika mereka langsung menabrak boneka simbol. Kedua belah pihak saling bentrok. Meskipun dua bone puppets secara paksa diterbangkan kembali beberapa meter, mereka dengan cepat melambaikan kepalan tangan abu-abu mereka, dengan keras berseteru dengan simbol puppet.
Ketika dia melihat bahwa kedua bonbon puppets benar-benar mampu menangkal wayang simbol kelas tingginya, keheranan melintas di mata Lindong. Meskipun jumlah pil yuan murni yang dia tuangkan saat ini tidak banyak, tingkat kekuatan itu harus sebanding dengan praktisi tahap Ki Creation tingkat lanjut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Bon Puppets lawan juga agak kuat. Sementara Bon Puppets menahan wayang simbol, sebuah cahaya dingin melintas di mata kedua sesepuh itu. Mereka jelas memahami kekuatan wayang simbol kelas tinggi, sehingga mereka perlu menggunakan metode cepat kilat untuk dengan cepat menghentikan Lindong. Sosok kedua praktis menyapu dalam sekejap dan dalam sekejap mata, mereka muncul di depan Lindong. Tangan mereka menggenggam ketika pedang tulang yang tajam muncul, dengan kejam menusuk tenggorokan dan jantung Lindong pada sudut yang rumit. Pedang tulang duo ini ditutupi dengan Yuan Power yang sangat tangguh. Serangan simultan dua praktisi tahap maju Ki Creation, tingkat kekuatan ini sangat kuat. Namun, untuk Lindong yang sudah berhasil maju ke tahap penciptaan Ki, ancamannya tidak setinggi yang diharapkan duo. Menghadapi serangan mereka, Lindong tidak menunjukkan indikasi untuk menghindari. Tangannya menggenggam timbangan surgawi kuno yang muncul sebagai cahaya tombak yang hebat segera meledak di langit. 3 langkah pertama teknik Heavenly Scales Halberd secara praktis ditampilkan oleh Lindong dalam sekejap. Segera, serangan yang terbentuk dari kilauan tombak yang tangguh langsung menabrak kedua tetua. Serangan balik ganas yang tiba-tiba meletus dari Lindong menyebabkan ekspresi kedua tetua berubah. Mereka buru-buru mendesak kekuatan Yuan di tubuh mereka, pedang tulang menebas beberapa gambar pedang dicampur dengan undulasi Yuan Power kuat dengan maksud menahan serangan Lindong. Namun, Lindong hanya mencibir menanggapi pertahanan mereka. Sebuah kilau seperti kaca tiba-tiba menyembur di tubuhnya saat kekuatan tubuhnya langsung melonjak. Halberd itu seperti pentungan, secepat kilat saat menembus gambar pedang lapis demi lapis sebelum dengan kejam menabrak dada orang tua itu di bawah ekspresi mereka yang berubah dengan cepat. Kekuatan Lindong sangat luar biasa. Sapuan tombak tunggal akan menyebabkan bahkan puncak gunung hancur secara instan. Dengan demikian, ketika serangan itu mendarat di tubuh kedua tetua, ekspresi mereka segera berubah menjadi putih pucat saat mereka dengan kejam memuntahkan seteguk darah segar, dan pandangan tidak percaya muncul di mata mereka. Dia hanya anak tahap awal Ki Creation, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Ada yang aneh dengan anak ini, cepat lari. Reaksi tetua berambut putih yang tampak menyeramkan itu sangat cepat. Setelah pertarungan ini, dia merasakan kekuatan Lindong. Baru sekarang dia mengerti bahwa agak bodoh bagi mereka untuk bergerak kali ini. Segera, dia melepaskan teriakan rendah saat sosoknya buru-buru mundur. Sudah sedikit terlambat untuk pergi sekarang. Great Sun Thunder Yuan cepat berkumpul untuk membentuk platform emas yang sangat besar. Di bawah kendali Lindong, itu dengan kejam menabrak dua tetua berambut putih saat gelombang ledakan sonik terdengar. Ketika kedua tetua itu merasakan kekuatan yang sangat besar di atas kepala mereka, ekspresi mereka berubah. Dengan jentikan pikiran mereka, dua wayang tulang yang bertarung dengan wayang simbol, berlari, merentangkan lengan tulang mereka dengan tujuan mengangkat platform emas secara paksa. Setelah melihat adegan ini, cahaya dingin melintas di mata Lindong. Kecepatan keturunan platform emas meningkat, dan pada akhirnya, itu dengan ganas menghantam dua boneka Bon. Seketika, suara renyah dan jernih terdengar, ketika dua Bon Puppets benar-benar langsung meledak. Lindong, bantu lindungi aku. Aku akan melahap roh iblis. Little Marten dengan cepat terbang ke bawah, cahaya hitam keunguan menerobos ke dalam tubuh Bloodbath Dragon, sebelum langsung mengeluarkan roh iblis berwarna darah. Setelah melihat ini, Little Flame juga mengeluarkan raungan rendah dan dengan cepat melesat, mulutnya yang berdarah besar terbuka, dan dengan gigi menggigit pembuluh darah Bloodbath Dragon, dengan panik melahap kekuatan darah di dalam tubuhnya yang belum berubah menjadi dingin. Saat dia menyaksikan dua binatang buas mulai mengkonsumsi makanan mereka, Lindong tertawa kecil dan duduk di atas sebuah batu di dekatnya. Pandangannya beralih ke arah Manifestation Martial Tablet saat dia menghitung waktu. Sekarang, orang-orang itu seharusnya semua memasuki istana bawah tanah.
Sama seperti pemikiran ini melintas di benak Lindong, ruang tablet kuno dengan keras bergemuruh dan bergetar. Segera, langit kehilangan warnanya saat tanah bergetar. Aura yang mengerikan menyebabkan kulit kepala Lindong menjadi mati rasa. Seolah-olah roh kuno yang tertidur lama telah terbangun di tempat ini. Kulit Lindong pucat saat dia menatap ke arah aura itu berasal, tubuhnya sedikit bergetar. Orang-orang bodoh itu, seperti yang diharapkan, mereka telah membangkitkan kerangka kuno yang misterius. Oke teman-teman, untuk alur cerita di part ini cukup sampai di sini dulu, dan tonton part selanjutnya hanya di channel ini. Tonton dan ikuti terus channel ini supaya bisa berkembang ke depannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya agar Mimin bisa lebih semangat lagi untuk membuat alur ceritanya. Terima kasih.